Bab 1020. Mandy Zimmer tidak percaya. Apa hadiah yang indah? Gedung perkantoran ini bisa disewa setidaknya 3,1 juta dolar setahun. Namun, pihak lain tidak meminta sepeser pun dan hanya meminta untuk membeli villa. Harvey tersenyum. Gedung kantor ini berada di bawah namanya sekarang. Dia bisa memberikannya kepada Mandy jika dia mau. Meskipun demikian, dia tahu dia pasti akan menakuti Mandy jika dia melakukan itu. Itu sebabnya dia menemukan alasan seperti itu. Dia juga meminta taraf Louis untuk membantunya memalsukan kontrak ini. Harvey tersenyum pada saat ini dan berkata, "Mandy, saya mendengar bahwa bos gedung ini dan senior Armstrong adalah teman baik. Selain itu, dia juga kaya. Mereka sama sekali tidak kekurangan uang sebanyak ini. Saya pikir, karena pihak lain bersedia menyewakan gedung kepada kami harus membantu mereka dan memberi mereka villa. Bagaimana menurutmu?" Mandy tampak terdiam. Dia menghela nafas setelah beberapa saat dan berkata, "Orang-orang kaya ini pasti memiliki kepribadian yang aneh. Dalam hal ini, saya akan mendengarkan Anda dan memberikan villa kepada pihak lain. Anda bertanggung jawab untuk masalah ini." Petik 2. Harvey mengangguk dan berkata, "Oke." Dia awalnya ingin menjaga villa di sebelah senior Armstrong untuk penggunaan pribadinya. Semuanya sesuai rencana saat ini. Yah, menurut kontrak, perusahaan bisa pindah besok. Harvey tersenyum. Mandy pun tersenyum bahagia. Meskipun perselingkuhan dengan keluarga Yates membuatnya merasa sangat buruk hari ini, suaminya memecahkan masalah yang rumit ini. Dia berpikir bahwa dia telah menemukan dukungannya. Pada malam hari, di kamar tidur, ekspresi Mandy berubah. Setelah beberapa saat, dia dengan hati-hati pergi ke ruang belajar untuk mengambil tempat tidur Harvey dan meletakkannya di sebelah tempat tidur. Mandy tampak malu setelah melakukan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa menerima Harvey begitu cepat. Tanpa diduga, ketika Harvey ingin pergi tidur di malam hari, dia berjalan ke ruang belajar dan tercengang. Dia kemudian melihat sekeliling dan kemudian mengambil selimut kembali ke ruang belajar. Adegan ini membuat Mandy yang sudah siap terdiam. "Harvey, kamu, apa yang kamu pikirkan?" Mandy tanpa sadar berteriak. Harvey tercengang. Dia awalnya mengira itu adalah pembersih paruh waktu yang meletakkannya di tempat yang salah saat membersihkan kamar. Tampaknya itu adalah perbuatan Mandy. Harvey nakal saat memikirkan ini. Dia kemudian membawa kembali tempat tidurnya dan berkata, "Sayang, aku mengerti maksudmu. Aku akan masuk sekarang." Mandy membalas, "Keluar." Dia membanting pintu kamar hingga tertutup setelah berbicara. Dia kemudian bersandar di pintu, dan jantungnya berdebar sangat cepat. Di luar pintu, Harvey sekarang menjadi orang berikutnya yang terdiam. Dia tidak memikirkan hal ini untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah berpikir bahwa hubungan antara mereka berdua akan berkembang begitu cepat. Namun, masalahnya dia kehilangan kesempatan lagi. Harvey memiliki keinginan untuk mencekik dirinya sendiri begitu dia memikirkan ini. Dia berharap dia tidak melakukannya. Hari berikutnya, Mandy memerintahkan perusahaan untuk pindah ke gedung kantor baru di pagi hari dan bahkan menamainya semalam, Gedung Silver Nimbus. Segera, berita itu sampai ke keluarga Yates. Leighton Luft datang ke keluarga Yates pagi-pagi sekali. Kulitnya sangat mengerikan. Dia berkata, "Nenek Yates, kakak, kita punya masalah." Tidak hanya pelacur kecil itu, Mandy tidak bermaksud memberi kami ekuitas, tetapi dia juga memindahkan perusahaan dalam semalam dan pindah ke gedung perkantoran baru yang terletak di lingkaran komersial Buckwood. Dikatakan bahwa dia berturut-turut menyewanya selama 10 tahun. Menyewa tempat itu selama 10 tahun akan menelan biaya jutaan dolar. Ini semua uang kita. Leighton menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Di matanya, uang Mandy adalah hak mereka. Mandy juga tidak berhak menggunakannya.